mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding. Kabar menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu telah menyebar di kalangan pemuda melalui siaran radio gelap. Di sebuah ruangan di Menteng 31, para pemuda berkumpul dengan semangat mendidih. Apa yang membuatmu kesini, Bu? Jadi saya kesini, yaitu saya mendengar bahwa Jepang telah mengatur kerannya pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memperjuangkan negara Indonesia kembali dari masa penjajahan Jepang. Jadi jika kita menunggu keberadaan Jepang, maka kemerdekaan ini dianggap sebagai hadiah, bukan sebuah perjuangan. Jadi kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, kami mewakili para pemuda. Kami mendesak agar proklamasi dilakukan segera. Besok 16 Agustus adalah waktu yang tepat. Kalian terlalu terburu-buru. Saya sudah mengundang Ahmad Suparjo dan anggota lainnya untuk membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Bung, PPKI adalah organisasi dari Jepang. Jika kita merdeka melewati PPKI, maka dunia akan menganggap kemerdekaan kita adalah pemberian dari Jepang. Maka dari itu, kita akan memperjuangkan kemerdekaan yang murni dari rakyat tangan Indonesia sendiri. Bukan begitu dia. Kita harus realistis. Kekuatan militer Jepang itu masih ada. Kita harus mengatur ini semua secara diplomatik agar tidak ada korban jiwa. jika Bung tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, maka besok akan terjadi pertemuan darah. Pemuda siap mengangkat senjata dan mengacaukan kota. Kau mengancamku, Wikana? Apa kau pikir aku pengecut? Tenang semuanya, saya jamin tidak menggunakan cara yang mengancam. Ini leherku. Saya tahu pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Jangan tunggu sampai besok. Aku tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang membahayakan rakyatku. Kami tidak emosi, Bung. Kami tidak ingin kehilangan momentum. Kenapa kita harus meminta izin kepada Jepang yang sudah kalah? Saya berjanji, proklamasi akan tetap dilakukan. Tapi beri kami waktu untuk menyusun naskahnya dan mengatur agar semuanya berjalan lancar. Saya jamin, kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, tapi takdir bangsa kita. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda semakin memanas. Golongan muda khawatir jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap berada di Jakarta, mereka akan terpengaruh dan tunduk pada keinginan Jepang. Maka disusunlah sebuah rencana berani. Saudara-saudara, ini tidak bisa dibiarkan. Karena Bung Karno dan Bung Hatta masih saja mau berunding dengan PPKI dan Jepang. Dan mereka tidak mau memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa diam saja. Kalau mereka terus dipengaruhi oleh Jepang, kesempatan emas ini bisa hilang begitu saja. Kita harus bertindak. Kita harus mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta biar tidak terpengaruh oleh musuh. Kita bawa ke Rengas Dengklok saja, jauh dari tentara Jepang dan terpencil. Bagus, di sana mereka tidak akan bisa dihubungi oleh siapapun. Kita desak mereka agar cepat memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang. Baik, rencana disepakati. Malam ini juga kita eksekusi. Siapkan kendaraan. Malam yang sunyi, tepatnya dini hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda tiba di rumah Bung Karno. Mereka bertindak cepat dan tegas. Sederhana saja. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Silakan. Tidak usah, Bung. Di sini kami ada urusan yang sangat mendesak. Ada apa, Malam? Maaf, Bung, mengganggu waktu istirahat, tapi situasi ini sangat genting. Kami harap Bung Karno dan Bung Hatta segera ikut kami. Kemana? Demi keamanan Bung sendiri, di Jakarta sudah tidak aman. Banyak mata yang mengawasi. Kami akan membawa Bung ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang. Oh, jadi seperti ini kalian membawa kami? Bukan memaksa, Bung. Ini demi kebaikan bangsa kita. Kita tidak mau terikat janji-janji dengan mereka. Kita harus segera bergerak sekarang. Baiklah, kalau ini demi kebaikan kami. Tapi ingat, tanggung jawab tetap ada di pundak kalian. Mereka pun berangkat menuju Rengas Dengklok.
Perjalanan yang panjang ditempuh dalam diam. Disinilah awal mula peristiwa bersejarah yang akhirnya membuahkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jakarta adalah sarang segala, Pak Suparjo. Jika kita membawa mereka kembali sekarang, maka sama saja kita menyerahkan akhir bangsa ini kepada bangsa Jepang. Dengarkan wahai anak muda, kemerdekaan tidak lahir dari ketakutan, tapi keberanian untuk melawan ketidakpastian. Tapi apa jaminannya jika kami lepaskan mereka dan proklamasi gagal? Sejarah akan menudai nama kami sebagai pengkhianat. Jaminannya adalah kehormatanku jika esok hari matahari tepat berada di atas kepala, proklamasi belum berkumandang, darahku ini yang akan membanjiri tanah ini. Laksamana. Tuan Soekarno, Tuan Hatta, di luar sana angin perang sudah berubah dengan liar. Namun di dalam rumah ini, buatlah hukum manusia yang berkuasa. Dan buatlah seolah-olah tanah ini tanah kalian yang sudah merdeka. Terima kasih Laksamana. Sejarah akan mencatat bahwa di tengah badai permusuhan masih ada ruang bagi persahabatan tulus demi tegaknya martabat sebuah bangsa. Sayuti, ketiklah naskah ini. Biarkan dentuman mesin tikmu terdengar seperti lonceng kematian bagi penjajahan di atas bumi ini. Kertas coretan ini mungkin boleh kusut, tapi isinya akan meluruskan jalannya sejarah Indonesia untuk selamanya. Malam telah mencapai puncaknya di Jakarta. Di atas meja kayu itu, tinta telah mengering. Namun, semangat yang tertulis di sana akan abadi, mengalir dalam nadi setiap insan Indonesia hingga akhir zaman. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, ratusan rakyat dan para pejuang telah berkumpul di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Mereka menanti momen yang paling dinanti-nantikan sepanjang masa. Hadirin sekalian, perhatian. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian berkumpul untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini hari yang menentukan nasib bangsa kita. Dengan ini, saya bacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka!
Semangat! Gerak! Sejak detik itu, nama Indonesia bergema di seluruh dunia. Bangsa ini telah bangkit, bebas dari penjajah. Jika Bung tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, besok maka jika Bung Fizi datang. Yuk.